Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mustafa nabiyil karim habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innallaha sami'un basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram untuk memperlihatkan keagungan tanda-tanda kekuasaannya, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hadratul Muhtaramun, para alim ulama, para asatid dan asatidah semuanya, wabil khusus Ibu Tutin dan Ibu Hajah Aryani sebagai pembina dan juga ketua daripada Majlis Ta'lim Qurratul Aini serta jamaah Majlis Ta'lim Qurratul Aini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan-urusannya. Yang hari ini sakit kita doakan segera sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini ada rasa sakit-sakit, semoga itu hilang dengan hadir di dalam majelis ini. Dan semua kesulitan-kesulitannya, hutang-hutangnya, insya Allah Allah segera tunaikan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu muslimat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan wanita dengan wajah yang manis, memiliki alis seperti semut yang sedang berbaris, senyum tipisnya membuat iman semakin menipis, tidak materialistis, kalaupun jujurannya cuman sekoper kertas berwajah Presiden Soekarno yang lagi senyum manis, tetap optimis. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, dan tentu adalah harapan kita untuk nanti bisa mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Allahumma amin. Ibu-ibu muslimat Majlis Qurratul Aini, Qurratul A'yun ya, Qurratul Aini ya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah.
Isra dan Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan dengan Mi'raj, ya, sampai kepada Sidratul Muntaha, Rafraful Akhdar, istiwa. Peristiwa yang agung, peristiwa yang tidak pernah dilakukan oleh sembarang manusia, dan hanya satu-satunya manusia yang bisa melakukan itu, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa penting karena peristiwa ini juga memberikan pelajaran yang namanya pelajaran akidah. Pelajaran akidah, pelajaran tauhid, pelajaran keyakinan antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap yakin. Dan inilah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai khairul Karena kenapa? Kita tidak tahu aja kita yakin. Umat-umat lain bagaimana? Umat-umat lain itu sudah tahu tetap tidak yakin. Ketika Nabi Musa melempar tongkat jadi ular, yakin tidak? Tidak yakin. Umatnya Nabi Musa tidak yakin. Kita yakin tidak? Yakin. Saya yakin kalau ibu-ibu muslimat itu pasti yakin. Umatnya Nabi Ibrahim, bapaknya, ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam bara api dan akhirnya bisa keluar dalam kondisi sehat walafiat, tidak terbakar, tetap mereka tidak yakin. Tapi kita bahkan tidak melihat sejarahnya pun kita yakin. Para sahabat apa melihat Isra Mi'raj? Tidak. Mereka tidak pernah melihat yang namanya Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj ini yang diperjalankan oleh Rasul, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril, dan juga yang disebut dengan Al-Barqu atau Al-Buraq, tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini hanya berlaku pada pada empat hal. Yang pertama Allah sendiri yang memperjalankan, yang kedua Jibril, ya, yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah Buraq yang ditugasi untuk menjadi tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang dahsyat yang hanya mungkin 2,5 jam, tidak lebih. Tapi Rasulullah bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang dalam sejarah pada waktu itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 6 bulan. Jadi orang dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kalau mengadakan perjalanan ke Syam itu tempatnya Palestina, itu perjalanannya kurang lebih 6 bulan. Jadi mereka ini kalau pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Quraisy itu biasanya mereka akan mengadakan perjalanan 6 bulan ke Syam untuk belanja. Setelah itu tumpukannya barangnya sudah cukup, dibawa ke Quraisy, ke Mekah, itu selama 6 bulan. Nah, ini hebatnya. Dan Rasulullah juga pernah ngalami ketika umur 12 tahun bersama siapa? Bersama pamannya Abu Thalib. Itu 6 bulan juga. Terus pernah juga Rasulullah di umur yang menjelang pernikahannya mengalami perjalanan yang sama ke Syam, itu selama 6 bulan ketika membawa dagangannya siapa? Sayyidatuna Khadijah Az-Zahra. Jadi Rasulullah itu pernah ke Syam.
2 kali sebelum itu. Dan hebatnya Allah memang memilih ini supaya kita sebagai kaum muslimin ingat ya. Kenapa Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Agar supaya kita ingat bahwa kita dahulu punya 2 kiblat. Kiblat kita dahulu ada di Masjidil Aqsa yang pertama, yang kedua ada di Masjidil Haram. Makanya kalau nanti Allah ya berkahi kita rezeki yang banyak, kemudian Allah undang kita pergi haji, sempatkan berziarah ke masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ini adalah masjid yang pernah Rasulullah SAW sholat di dalamnya, itu menghadap 2 kiblat. Dan disinilah turunnya ayat di mana Allah mengganti kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke dalam Masjidil Haram. Ini peristiwa yang luar biasa. Maka oleh karena itu kita harus memantapkan iman. Karena orang yang bertakwa itulah orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang menceritakan peristiwa-peristiwa orang terlebih dahulu dan yang akan datang. Tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa razaqnahum, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, mau menjalankan, mendirikan sholat, dan gemar berinfak dari harta yang oleh Allah rizkikan kepada kita semua. Saya yakin kalau ibu-ibu muslimat ini adalah golongan-golongan yang ini gitu ya. Golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Yang pertama itu nilai keimanan, dan sejarah membuktikan orang yang kuat imannya adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala basyirah yang sungguh luar biasa. Adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama beriman tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Bahkan beliau mengatakan, kalaulah tidak hanya Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa, kalaulah bukan hanya satu langit ke langit ke-7, lebih daripada itu, saya akan tetap beriman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu adalah hamba Allah yang disebut di dalam firman Allah, dan tidak dia mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi yang dia katakan, yang dia sabdakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepadanya. Makanya para ulama mendefinisikan wahyu itu ada beberapa hal. Yang pertama, wahyu yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Al-Qur'anul Karim. Kemudian wahyu yang disebut oleh Rasulullah SAW disebut sebagai hadis qudsi. Wahyu yang Allah ilhamkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi perkataan, perbuatan, dan ikrar beliau disebut sebagai hadis. Ini semua sebagaimana wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Bakar langsung beriman, langsung menyatakan benar apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita melihat proses kejadian ini,
Ketika Rasulullah sebelum berangkat itu, Rasulullah dalam sejarahnya dibuka dadanya, dibelek, ya. Kemudian dikeluarkan hatinya, dibersihkan. Lalu Allah kemudian berikan kepadanya ilmu hikmah supaya kuat dalam perjalanan yang sangat luar biasa itu. Ini memberikan kepada kita pelajaran, yaitu bahwa ketika kita menjalani perjalanan hidup ini, kita harus punya bekal. Bekal yang utama adalah hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih, kita bisa menerima keadaan baik susah maupun sempit maupun ini kalau hati kita bersih dan lapang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah itu dari sejak kecil. Beliau pernah dibelek, ya kan? Hatinya dibersihkan. Ketika mau berangkat Isra pun Allah belek lagi. Ustaz, apakah itu betulan? Ada enggak buktinya? Atau itu sifatnya adalah metafisika yang tidak terlihat oleh indera gitu ya? Jawabannya adalah bahwa itu proses betul terjadi. Benar-benar terjadi. Buktinya apa? Buktinya bahwa Rasulullah punya bekas. Di dadanya itu Rasulullah punya bekas sayatan. Jadi di dadanya Rasulullah itu ada bekas dia dioperasi, ya. Kalau ibu-ibu ada yang dioperasi sesar. Insya Allah itu juga menggugurkan dosa. Proses juga membersihkan kita. Jadi tidak usah khawatir. Rasulullah aja pernah disesar gitu ya. Kalau Rasulullah hatinya yang disesar. Gitu. Jadi kalau kita disesar ya kita nyontoh Rasulullah. Rasulullah juga pernah disesar. Maka ini penting. Ketika kita mau mengadakan perjalanan, kita harus memiliki bekal. Sebagaimana manusia hidup di dunia ini adalah orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia ini hanya tempat kita mampir, tempat kita untuk istirahat sejenak, minum air. Itulah dunia, sebatas itu, tidak lebih dan tidak kurang. Maka oleh karenanya kita harus menyiapkan bekal-bekal yang cukup agar nanti kita sampai kepada rumah kita di mana Allah dulu menciptakan nenek moyang kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini kurang bekal yang akhirnya tidak sampai pulang kembali ke surga di mana Allah menciptakan nenek moyang kita dahulu. Ini penting. Makanya dalam segala hal kita harus berniat untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya harus diniati ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lillahi walil ibadah. Hanya untuk Allah dan untuk ibadah ketemu Allah. Maka dalam kehidupan kita bekerja juga diniati lillahi ta'ala. Berkeluarga juga harus senantiasa diniati lillahi ta'ala. Jangan kayak orang-orang itu, ya. Semoga samawa, ya, sampai mati. Nanti kalau udah mati tidak samawa lagi. Samawanya harusnya adalah dari hidup sampai hidup kembali, hidup abadi. Gitu. Jadi niati kita juga dalam keluarga ini, ibu-ibu, bahwa keluarga ini kita siapkan, kita bekali, kalau perlu investasi
supaya keluarga ini nanti menjadi keluarga yang sakinah fid dunya wal akhirah. Makanya berkaitan dengan bekal ini, ibu-ibu semuanya sudah mulai kita pikirkan. Tidak ada kata terlambat. Kalau sekarang kita punya anak, bagaimana caranya anak ini menjadi bekalan kita nanti di yaumil akhir. Kalau kita punya umur ya, yang hanya sebentar ini, bagaimana umur yang tinggal sebentar ini untuk menjadi bekalan sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Maksimalkan. Yang masih sisa 20 tahun, maksimalkan 20 tahun. Yang masih 10 tahun, maksimalkan 10 tahun. Ya. Yang tinggal 5 tahun, maksimalkan 5 tahunnya itu. Yang tinggal 5 menit juga maksimalkan 5 menitnya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Apalagi ada corona. Corona ini mengingatkan kita semuanya. Mengingatkan kita semua kalau kita ini tidak lama. Kalau kita ini tidak pernah lama di muka bumi ini. Kita ini hanya mampir ngombe kata orang Jawa. Mampir ngombe aja. Mampir minum. Tidak lama. Yang kecil mati, yang gede mati. Yang miskin mati, yang kaya mati. Yang gagah mati. Jamaah mati. Ustaznya juga ada yang mati. Banyak. Ada Syekh Ali Jabir. Kemarin baru sehat, baru ditemui Pak Wapres, baru dikunjungi Pak Menteri Menko Polhukam. Selang beberapa hari kemudian masuk rumah sakit. Padahal kelihatan sehat walafiat. Ya. Kita tidak tahu. Dan qadarullah, orang-orang yang begitu itu sudah siap dengan bekalannya. Ya Syekh Ali Jabir kita udah tahu semua bekalannya, beliau udah siap. Beliau hafid Quran, punya pesantren Quran, banyak. Tidak repot kalau dia harus bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang repot tuh kita ini. Belum banyak soalnya. Ya. Makanya ya, kita ini kalau punya waktu yang sedikit ini manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk amal yang luar biasa ya. Mau 5 menit, mau 1 jam, mau 1 hari sisa yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan semaksimal mungkin. Agar supaya nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa taala tidak merasa menyesal. Alhamdulillah saya itu hadir di sini nih berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi dari jam 9 subhanallah ya. Ada baca zikir, ada baca sholawat. Ini luar biasa. Ada doa-doa, ada doa dibarengi sholawat ya. Ini kalau kita hayati, benar-benar kita pahami, mungkin 1 saja bacaan tadi itu udah ndak ingin lepas daripada bacaan itu. 1 contoh aja sholawat nariyah itu. Kalau kita pahami dalemannya itu ya, bisa-bisa seharian kita baca sholawat nariyah itu. Makanya para ulama dulu sangat ingin murid-muridnya itu membaca sholawat nariyah. Karena kalau kita baca coba Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
Allah berikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW kamilan, sempurna. Sempurna bagaimana? Taman. Kesempurnaannya yang kalau kamilan itu sempurna dari sisi jumlahnya, kalau taman itu dari sisi kualitasnya. Ini luar biasa. Yang dengan sholawat tersebut, lanjutannya, tanhalu bihil auqadu. Yang dengan sholawat ini, ya, kesempitan kita, kesusahan kita di dunia, insya Allah akan Allah bukakan, Allah lepaskan. Watan fariju bihil qurab. Ya, insya Allah, ya, kebaikan kita ini bisa mendobrak kesulitan yang ada. Ya. Selanjutnya, watuqda bil hawaij. Dan semua keinginan kita, hajat-hajat kita dengan sholawat ini insya Allah akan terkabulkan oleh Allah, akan tunaikan. Yang punya hutang insya Allah akan ditunaikan. Yang punya keinginan, anaknya yang lagi di pesantren, mungkin lagi sedang menghafal Quran, insya Allah keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir. Apa-apa yang kita sedang inginkan, insya Allah dengan sholawat ini juga bisa kita dapatkan. Wa tunalu bihir rogo. Ya, makanya kalau kita tahu artinya begini, pinginnya baca terus, ya, pinginnya baca terus. Karena ini tidak hanya sekedar sholawat, tapi juga disinilah para ulama mendesain sebuah sholawat yang juga menjadi doa buat kita semua. Yang doa itu sangat dahsyat. Semua hal yang membuat kita gelisah, galau, dengan baca sholawat nariyah ini, semua seolah-olah dan memang benar kenyataannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biwajhil karim, Allah takdirkan kita akan mendapatkan hujan yang rahmat bagi kita semua. Hujan sebagai rahmat, bukan hujan sebagai musibah. Makanya saya bersyukur hari ini bisa hadir di sini di tempat orang-orang yang luar biasa, yang insya Allah ini juga bagian daripada, ya, kelompoknya orang-orang yang nanti disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelisnya. Allahumma amin. Ini kelebihan daripada majelis taklim seperti ini. Makanya saya berpesan, ya, karena ini juga bagian daripada membekali kita supaya ini tetap dilanggengkan, tetap istiqomah. Jangan karena yang satu tidak seragam akhirnya tidak jadi istiqomah. Nanti di tempat si A, karena di sana snacknya cuman pisang goreng aja, tidak jangan, ya, tetap walaupun cuman pisang goreng. Ya syukur-syukur kalau di sana juga ada. Alhamdulillah. Jadi itu. Yang ketiga, bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kita juga diberikan taklif, diberikan tugas. Tugasnya apa? Ternyata tugas itu adalah ibadah kepada Allah.
Dan Rasulullah ini memang luar biasa, istimewa, ya. Sampai kepada Allah, ketemu sama Allah di istiwa, disuruh sholat 50 kali, langsung pulang, tidak protes, ya. Sampai ketemu Nabi Musa, ditanya, berapa diperintahkan Muhammad? 50 kali. Balik lagi minta keringanan. Umat saya itu yang gede-gede, ya, yang besar-besar, umurnya panjang-panjang, itu aja tidak mampu. Apalagi umatmu yang pendek-pendek, yang umurnya juga pendek, gitu. Minta supaya diringankan. Sampai kemudian Allah perintahkan kita sholat 5 waktu. Makanya di sini karena sholat ini hanya 5 waktu, maka sebaiknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Shollu kama ra'aitumuni ushol. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara sholat ya harus banyak ngaji seperti ini, biar supaya cara sholatnya benar. Karena di pengajian inilah diajarkan bagaimana Rasulullah Kalau jarang ke pengajian, bagaimana caranya dia tahu orang atau nabi itu Karena yang diceritakan di pengajian itulah pelajaran-pelajaran bagaimana sholat Rasul. Memang hari ini ada YouTube, hari ini ada internet, orang bisa buka-buka. Tapi hati-hati, karena tidak semua ustadz di dalamnya itu mengerti masalah agama. Artis saja sudah bisa mengaku ustadz. Sekarang ada artis yang tahu-tahu ngomong ustadz. Bukan, Ustadz Aldi Tahir. Urusannya ndak kelar sekarang jadi ustadz. Ada ustadz yang hanya modal terjemah Quran, tahu-tahu sudah berceramah kemana-mana. Akhirnya apa? Membentur-benturkan isi Al-Quran. Ini bahaya. Makanya perlu kita istiqomah dalam majelis itu. Di antaranya adalah supaya kita ini dalam mengamalkan amalan-amalan agama bisa mengamalkan dengan benar. Akidahnya benar, ya kan? Imannya benar, kemudian amal-amal kita juga benar. Insya Allah kalau kita pencet tombol HP dengan nomor-nomor yang benar, insya Allah kita akan terhubung kepada yang kita telepon. Kalau kita pencet sembarangan, pasti tidak nyambung ke orang yang kita tuju. Nyambungnya kemana ibu-ibu? Salah sambung. Begitu juga kalau kita ibadah kita itu asal mencet, asal ruku, asal sholat, kita tidak tahu ini asal muasalnya nomornya dari mana, ya. Kita laksanakan itu, ya akhirnya tidak nyambung. Makanya kita perlu adanya majelis taklim supaya sholat kita nyambung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah 3 pelajaran yang bisa kita petik terhadap Isra dan Mi'raj ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ini dan senantiasa istiqomah mengikuti majelis-majelis ini. Dan Allah berikan hidayah kita semuanya dan taufiknya, dan Allah anugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumalafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.